Halo kawan-kawan semua, senang berjumpa dengan Anda. Kali ini kita akan buat CRUD dengan menggunakan program PHP dan MySQL ya. Untuk program ini juga dibantu menggunakan framework Bootstrap ya untuk bagian front end-nya. Agar tidak terlalu panjang video ini mungkin akan dibagi menjadi 4 bagian video karena sesuai judulnya ya. Karena judulnya adalah CRUD, berarti segmen pertama ini adalah create, selanjutnya adalah read, nanti ada update dan delete ya. Oke, pertama-tama kita mungkin buat database terlebih dahulu di lokal server kita ya. Di sini saya menggunakan aplikasi dari SAMPP ya. Oke, di sini nyalakan Apache dan MySQL karena kita akan membuat database. Kita buka web browser kita, di bagian URL ini kita tulis adalah localhost phpMyAdmin ya. Oke, kita klik di bagian sini new, lalu nama databasenya kita buat mungkin nama databasenya CRUD aja ya, agar sama dengan project yang kita buat. Oke, create. Selanjutnya kita buat table ya. Mungkin nama tablenya kita beri profile aja kali ya. Untuk nomor kolomnya 4 aja cukup ya. Oke, kita go. Oke, untuk field-fieldnya di field pertama ini mungkin kita beri ID. Nah, ID ini pastikan dia punya primary key dan auto increment ya. Kita bisa klik di bagian sini, otomatis dia membuat primary key lalu auto increment. Lalu selanjutnya field kedua kita beri namanya nama aja kali ya. Nama di tipenya ini kita kasih mungkin varchar ya. Untuk default length-nya itu 255 ya. Untuk meminimkan penggunaan storage kita mungkin bisa kita ganti 50 aja kali ya. Oke, di bagian field ketiga ini mungkin kita kasih nomor telepon ya atau phone aja. Kita kasih tipe datanya varchar ya. Kenapa saya tidak menggunakan integer? Karena integer itu bilangan bulat ya. Kalau kita ada kalau di nomor telepon kan ada kayak gini ya, 0856 misalkan. Nah, otomatis dia nolnya ini akan hilang, tulisannya akan 856 karena dia bilangan bulat ya. Makanya saya menggunakan di sini varchar ya. Untuk panjang maksimum nomor telepon itu adalah 12 ya. Oke, di bagian field terakhir ini mungkin kita kasih alamat aja ya, alamat kita kasih tipe datanya teks. Untuk defaultnya tidak kita isi ya, panjang defaultnya. Oke, kita save aja dan berhasil dibuat ya. Setelah berhasil dibuat, mungkin kita lihat dulu ya di browser. Nah, ini belum ada datanya ya, masih kosong. Oke, selanjutnya kita buka itu ya, text editor kita. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code ya untuk bagian codingnya. Oke, selanjutnya kita bikin project repository project ya. Kita bikin foldernya untuk menjalankan folder PHP itu berada di htdocs ya. Kita bisa bikin mungkin open folder, kita bikin folder di C SAMPP lalu di htdocs di bagian sini ya. Oke, kita bikin mungkin new folder, kita bikin nama foldernya mungkin CRUD aja ya, huruf besar semua CRUD. Oke, kita pilih lalu kita select dan ini project kita ya. Oke, selanjutnya kita install Bootstrap ya. Kita download terlebih dahulu di getbootstrap.com ya. Kita download. Oke, yang bagian ini aja ya kita download. Mulai kita buka, lalu kita ekstrak di tempat project kita ya, di C SAMPP, lalu di htdocs dan di project kita ya, CRUD. Oke, sudah, kita lihat dulu. Nah, udah ada ya Bootstrapnya. Mungkin nama foldernya kita ganti asset saja ya, asset untuk CSS dan JS kita nanti. Oke, di bagian sini kita mungkin buat field indexnya ya, yang pertama kali di load nanti. Kita bikin field index.php ya. Oke, enter. Lalu kita buat format HTML biasa ya. Kita bisa lihat di bagian Bootstrap ya, di bagian introduction, di bagian ini ya, mungkin bisa kita copy ya, HTML biasa. Oke, karena ini penggunaan Bootstrapnya dari CDN, kita ganti ya, karena kita sudah download Bootstrapnya di asset ini, berarti kita ganti linknya ini ke Bootstrap ya. Hapus,
ke aset, ke CSS, lalu ke bootstrap min.css. Nah, ini untuk integrity-nya kita hapus aja ya, ini nggak penting juga sih, kita hapus. Oke, di bagian scriptnya juga kita scriptkan ke bootstrap JS-nya ya. Di bagian sini kita hapus dulu, kita linkkan ke asset js/bootstrap min.js ya. Oke, untuk integratednya kita hapus aja ya, sampai anonymous. Oke, sampai sini. Oke, untuk bagian kolom komentarnya ini kita hapus aja, ini juga kita hapus ya. Oke, kita save, kita lihat terlebih dahulu ya tampilannya. Kita buka di web browser kita tuliskan localhost, terus nama project kita ya, nama project kita adalah CRUD. Oke, kita enter dan sudah ada ya, hello world. Sama ya, seperti ini tampilannya, hello world. Oke, ini mungkin kita ganti untuk tampilan indeks ini, mungkin punya title home ya. Di bagian sini mungkin kita kasih kelas container ya, div container. Kita kasih juga mungkin di sini H2 ya. Tampilan tabel profil ya, profile mungkin gini. Oke, kita save lalu kita lihat ya hasilnya. Nah, udah ada nih ya. Mungkin agak ke bawahan ya, kita kasih padding top dan padding button di bagian sini ya, container PY5. Oke, untuk penggunaan ini semua ada di bootstrapnya ya, kalian tinggal lihat di bagian dokumentasi bootstrapnya untuk penggunaan container dan padding atas padding bawah ya, seperti ini. Oke, selanjutnya mungkin di sini kita buat tag link button. Di sini kita kasih A tag link, kita kasih kelas dari bootstrapnya btn mungkin primary ya, primary. Oke, mungkin hrefnya mengarahkan ke halaman insert ya. Kita buat di sini insert.php. Oke, untuk di sini mungkin kita kasih tambah data ya. Oke, kita save terlebih dahulu, kita lihat tampilannya ya. Di sini ya, di pack kita. Oke, sudah rapi ya. Di sini sudah ada button tambah data, bisa kita klik di bawah sini udah terlihat ya, mengarah ke insert.php ya. Kita klik dan di sini kita akan buat form untuk insert ke database ini ya, ke table profile. Oke, kalau gitu kita buat dulu di sini buat field lagi namanya insert ya, insert.php sesuai link yang akan di ini ya, sesuai link yang ada di sini, insert.php. Oke, di bagian sini mungkin bisa kita copy bagian HTML-nya ya, kita copy semua ke insert, kita pastekan. Untuk di bagian sini, di bagian isinya mungkin kita ganti ini tambah data ya, tampilan tambah data profile. Oke, untuk titelnya kita ganti mungkin tambah data. Oke, untuk bagian tag linknya kita hapus ya. Kita gunain form. Di sini kita buat form dengan metodenya adalah post ya. Perbedaan metode post ada dua metode ya, ada metode post dan metode get. Kalau metode get itu dia mengirimkan data dengan menggunakan alamat URL ya, sedangkan metode post ini tanpa menggunakan alamat URL. Tentunya akan lebih aman menggunakan metodenya adalah post ya. Untuk actionnya ini mengarah ke arah field yang dituju ya, karena nanti kita akan buat program PHP-nya di dalam field insertnya sendiri, maka kita buat nanti di atas sini aja ya, maka actionnya kita hapus saja, kita nggak usah gunakan. Oke, di dalam sini kita buat tampilan input dan label ya. Di sini mungkin kita bisa kasih div mb ya, margin button 3. Di dalam margin button kita bikin label dengan namanya untuk
ini field yang pertama itu mungkin kita kasih nama ya. Untuk field ID itu tidak usah kita isi karena itu nanti otomatis terisi ya. Untuk di bagian sini kita kasih labelnya adalah nama. Untuk di situ kita kasih di sini input. Kita kasih input, kita kasih kelas container. Kita kasih kelasnya form control ya. Oke, kita kasih tipenya adalah text. Nah, kalau sudah kita copy aja ini ya, bagian div mb3 nya kita copy di bawahnya ya, sebanyak 2 ya, karena ada 3 field yang kita isi. Yang pertama adalah nama ya, yang kedua adalah nomor telepon ya, untuk nomor telepon, dan yang ketiga adalah alamat. Kita ganti alamat. Oke, untuk alamat mungkin kita menggunakan text area ya, biar agak lebih besar karena alamat itu isinya panjang ya. Text area. Oke, untuk row-nya mungkin kita gunakan 3 aja ya. Oke, untuk namanya di sini kita kasih di inputnya, bagian inputnya kita kasih nama ya. Namanya di sini sesuai nama fieldnya aja, kita kasih nama fieldnya adalah nama ya. Yang kedua namanya name-nya adalah nomor telepon ya. Dan yang ketiga di text area ini adalah alamat ya. Oke, kita save, lalu kita lihat hasilnya dulu. Kita refresh ya. Nah, ini sudah ada, tapi di bagian text area-nya belum ada kelas dari Bootstrap-nya ya. Oke, kita tambahkan dulu di sini kelas from control ya. Oke, kita save, lalu kita lihat tampilannya. Nah, sudah berbentuk ya. Oke, di sini kita kasih tambahkan 1 button ya. Di bawah sini mungkin kita kasih button. Kita kasih kelas dari Bootstrap-nya, button primary ya. Kita kasih mungkin save data ya. Oke, mungkin di buttonnya ini kita kasih tipenya untuk submit ya. Submit itu untuk mensubmitkan semua data yang ada di field ini ya. Untuk name-nya kita kasih mungkin save aja. Oke, kita save, lalu kita lihat ya tampilannya sudah ada ya. Oke, kita selanjutnya akan buat koneksi untuk mengkonekkan database ini ke project kita ya. Oke, di sini kita bikin folder namanya koneksi. Di bagian sini kita bikin field dengan nama koneksi aja yang sama, koneksi.php ya. Nah, di sini kita melakukan programan PHP, yaitu tag pembuka dan tanda tanya PHP, lalu tanda tanya penutup ya, untuk bagian penutup PHP. Oke, di sini kita buat variabel namanya mungkin servernya ya. Servernya, lalu variabel usernya, lalu variabel password, lalu database-nya. Oke, di bagian sini. Oke, untuk variabel servernya karena di lokal kita menggunakan localhost ya, localhost, dan usernya ini kita menggunakan root. Karena kita menggunakan root, saya nggak menggunakan password ya. Passwordnya kita kosongin. Untuk database-nya ini yang kita buat ini adalah CRUD ya. Berarti database-nya adalah CRUD ya. Oke, di sini kita buat variabel koneksi, di mana koneksi ini adalah menyambungkan dengan PHP ini ke database CRUD ya. Penggunanya menggunakan MySQL connect pertama ke server, lalu usernya, lalu passwordnya, variabel password, dan variabel database-nya.
Oke, kalau sudah mungkin kita kasih logika ya. Jika koneksi tersedia atau tidak ada koneksi ya. Atau bisa kita tanda seru. Jika tidak ada koneksi ya, tanda seru ini berarti jika tidak ada ya variabel koneksi, maka echo mungkin koneksi tidak tersedia. Oke, kalau ada di sini else berarti ada ya. Jika ada, tampil kita echo koneksi tersedia ya. Koneksi tersedia. Oke, kita save, lalu koneksi ini kita panggil di field index ya. Di bagian index ini kita berikan di sini program PHP ya. PHP kita include ya. Includekan field koneksi di folder koneksi ya. Koneksi lalu ke koneksi.php. Oke, tak penutupnya titik koma, lalu kita save. Coba kita jalankan ya. Kita balik ke indeks ya. Ini kita hapus aja di bagian PHP-nya, kita balik ke indeks. Oke, kita enter koneksi tersedia. Nah, berarti sudah nyambung ya, database-nya sudah nyambung ke PHP MyAdmin ini ya. Oke, selanjutnya kita panggil koneksinya di bagian insert juga ya. Di bagian insert sini kita panggil ya. Oke, kita save. Coba kita ke insert PHP ya. Kita ke insert PHP. Di sini juga ada tersedia ya berarti ya. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan field ini ke dalam tabel profil ini ya yang ada di database CRUD. Oke, berarti di sini kita buatkan sebuah logika ya. Logika if jika tersedia atau iset, kita kasih iset tersedia atau ada ya. Post dengan metodenya post ya. Post yang dimana postnya ini dengan namanya, berarti yang di button ini ya, namanya adalah save, maka jalankan fungsi ini. Oke, berarti di sini kita masukkan jalankan ya. Oke, mungkin di sini kita bikin variabel-variabelnya ya, sesuai dengan nama-nama fieldnya. Di sini adalah variabel nama ya mungkin ya, nama. Berarti postnya mengarahkan ke nama ya. Field ini name-nya adalah nama ya, berarti ke nama di sini post nama. Oke, selanjutnya adalah variabel nomor telepon ya. Berarti ke post ke nomor telepon ini ya. Namanya adalah phone, berarti di sini tulisannya phone. Oke, di sini berarti kita bikin variabel alamat. Kita sering post, namanya adalah alamat, berarti sini adalah alamat. Oke, setelah kita membuat variabel, kita panggilkan si variabel koneksi ini. Kita akan buat query di sini ya. Mungkin terlebih dahulu kita mungkin kasih variabel save aja kali ya. Save sama dengan variabel koneksi. Kita panggil, kita buat query di sini. Query. Oke, di mana query-nya akan kita insert into nama tabelnya adalah profile, insert into huruf kecil ya. Profile. Nama fieldnya adalah nama, sesuai nama field yang ada di sini ya. Nama yang pertama adalah nama, nomor telepon, dan alamat. Untuk ID ini tidak usah ya, nanti dia akan terbuat auto increment ya, terisi sendiri. Oke, selanjutnya di sini kita bikin di sini bagian field ini adalah nama field. Yang pertama adalah nama, terus telepon dan alamat ya.
telepon, dan alamat. Valuesnya dari kita isi variabel-variabel ini ya. Nama kita masukkan nama, kita kasih tanda petik tunggal ini ya, koma ya, jangan lupa koma ya untuk memberitahukan ini batasannya ya. Oke, di sini kita kasih nama variabelnya adalah nama ya, kita masukkan dari pos nama. Lalu di sini kita kasih lagi petik tunggal 2. Kita kasih variabelnya adalah telepon atau phone. Lalu di sini kita kasih koma lagi ya. Koma, titik tunggal lagi. Di sini kita kasih variabelnya adalah alamat ya. Oke, jangan lupa tag penutupnya titik koma. Oke, di sini kita kasih logika lagi ya. Jika save ini berhasil ya, jika save ini tersedia, maka tampilkan berikut ya. Jika tidak, kita else di sini tampilkan berikut ya. Mungkin di sini kita kasih script alert dari JavaScript ya. Kita echo script alert, kita menggunakan JavaScript ya. Di bagian sini, bagian tag pembuka dan penutupnya script, kita tuliskan di sini alert. Lalu di sini mungkin kita kasih titik koma ya, penutup dari JavaScript. Di sini kita kasih petik tunggal. Data berhasil disimpan, mungkin seperti ini ya. Untuk jika gagal, ini kita kasih tag penutup dulu. Oke, jika gagal ini kita copy aja, kita alertkan mungkin data gagal disimpan ya, data gagal disimpan. Oke, kita save. Kalau sudah, oke, mungkin nanti kita isi ya, nama-nama dari inputnya ini kita isi, lalu akan disubmit melalui button yang namanya save. Lalu di bagian sini actionnya, jika terdapat post yang namanya save, maka dibuatkan sebuah variabel ya, dari mana postnya ini sesuai nama field yang ada di sini ya, dari name, nama, nomor telepon, dan alamat ya, dan dibuatkan koneksi dan disimpan ya. Insert into ke dalam table profile. Oke, kalau gitu coba kita jalankan ya, save terlebih dahulu, lalu kita balik lagi ke project kita reload terlebih dahulu, lalu kita coba isi ya. Bagian sini mungkin namanya adalah, mungkin kita kasih ya. Oke, untuk nomor telepon mungkin kita isikan seperti ini ya. Oke, karena nomor teleponnya masih panjang ya, karena kita cukup sampai 12, mungkin di bagian inputnya kita kasih panjang maksimumnya ya. Di sini kita kasih max lengthnya mungkin 12 ya, 12. Oke, kita save. Kita balik lagi ke project kita reload. Coba kita isi banyak ya. Nah, dia mentok ke 12 ya, datanya cuma 12 saja. Oke, di sini mungkin kita isi ya. Namanya adalah Sapna Prastiono. Untuk nomor teleponnya ini aja ya. Kita asal aja. Asal sebanyak 12. Alamatnya mungkin kita kasih Jalan Cempaka Putih Barat ya, nomor 2 misalkan. Oke, kalau gitu coba kita klik save ya, save data, apakah berhasil? Nah, data berhasil ya, dia memunculkan data berhasil disimpan. Oke, kita lihat di phpMyAdmin-nya di database root ya. Kita lihat di table profile sudah masuk atau belum ya. Nah, sudah masuk ya, ternyata ya, namanya ID-nya terbuat sendiri satu ya, nama, nomor telepon, dan alamatnya. Coba kita masukkan lagi ya, satu data lagi. Oke, di sini masukkan misalkan namanya Ronaldo misalkan ya. Untuk nomor teleponnya mungkin kita kasih ngasal aja ya. Untuk alamatnya mungkin kita kasih Jalan Raya Salemba Raya, mungkin nomor
71 ya, 61. Nomor 61. Oke, coba kita save lagi ya. Apakah masuk? Oh, data berhasil disimpan ya. Coba kita lihat di bagian table profilnya ya. Kita reload ya. Nah, udah masuk ya. Di sini Ronaldo Hati, nomor teleponnya sekian dan alamatnya ini ya. Sudah masuk. Oke, mungkin cukup sekian ya videonya. Kita akan lanjutkan lagi untuk ke video kedua ya, yaitu pembuatan read data. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat belajar.